Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novi Anti Ika Putri Nucayani dari Prodi Sistem Informasi BNIM 171. Untuk memenuhi tugas mata kuliah NLP pertemuan 7, di sini saya akan membahas tentang TF-IDF. Jadi singkatan dari TF itu term frekuensi, kalau IDF itu inverse document frequency. Nah, TF-IDF ini digunakan untuk mengukur seberapa sering suatu kata muncul di dalam dokumen dibandingkan dengan dokumen lainnya. Nah, contoh dari TF-IDF di dunia kerja itu kayak sistem pencarian dokumen kayak Google, terus chatbot, habis itu analisis sentimen, kayak gitu. Nah, sebenarnya tuh TF-IDF itu di sini ada rumusnya ya, rumus manualnya. Rumus manualnya tuh ada dua ya, teman-teman. Nah, TF itu rumusnya gini. Sorry, sorry. Nah, TF itu rumusnya kayak gini. TF sama dengan jumlah kemunculan dokumen per total jumlah kata. Nah, itu contohnya kayak gini. Misal kata kopi muncul 3 kali dalam suatu dokumen yang punya 100 kata. Berarti 3 per totalnya 100. Jadi 3 per 100 sama dengan 0,03. Terus kalau IDF itu rumusnya sama dengan log jumlah total dokumen per jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut. Terus dari 10 dokumen yang kita punya itu, udah 2 dokumen itu mengandung kata kopi. Jadi IDF-nya itu log sama dengan 10 per 2 sama dengan log 9. Hasilnya itu 0,7. Hitung TF IDF-nya itu dikali TF dikali IDF. Jadi 0,03 dikali 0,7 itu hasilnya 0,021 kayak gitu teman-teman. Nah, terus kelebihan dan kekurangannya TF-IDF itu apa sih? Yang pertama, kelebihannya itu sederhana, cepat, efektif buat nentuin kata penting tanpa perlu data training. Tapi kalau kekurangannya dia tuh dia nggak bisa paham konteks kata, nggak bisa deteksi sinonim, dan bisa berat kalau datanya banyak. Gitu. Terus tahapannya tuh ada beberapa teman-teman. Yang pertama itu kumpulin teks, yang kedua itu melakukan processing kayak yang pertemuan kemarin itu, terus ngitung TF dan IDF-nya. Selanjutnya dikalikan kayak tadi rumusnya ini. Habis itu dilihat hasilnya di tabel atau matriks. Sini saya udah eh, ada kodenya udah nyiapin. Kita pakai Google Colab ya. Kita lupa importnya. Import library-nya. Hmm. Nah, kita import ini dulu, library, habis itu kode ini. Nah, ini tuh kodenya digunakan untuk ngimport fungsinya ini, T-fit vectorizer. Nah, ini digunakan untuk menghitung TF-IDF-nya. Gitu. Lalu import padasnya ini digunakan untuk bikin data frame-nya. Terus di sini udah ada dokumen, ini ada 3 ya. Saya suka kopi dan teh. Teh hijau sangat menenangkan, kopi hitam punya aroma kuat. Nah, ini kode vectorizer sama dengan TF-IDF vectorizer digunakan untuk analisis objek TF-IDF-nya. Terus selanjutnya kode ini itu digunakan untuk menghitung TF-IDF tiap kata pada tiap dokumennya. Nanti hasilnya itu seperti matriks. Terus kode ini digunakan untuk ubah si prismatic jadi data frame kolom sama dengan kata uniknya. Jadi nanti tuh bakalan nampilin kata uniknya di tiap dokumen. Nah, print ini nanti digunakan untuk menampilkan data frame berisi bobot TF-IDF per dokumennya. Kita coba run. Hmm. Oke, nah
Ini teman-teman. Jadi yang pertama ini tuh kata uniknya ya, kata uniknya. Nah, ini bobot-bobotnya dari data frame hasil dari TF IDF. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.